Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video kami. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Kami dari kelas AKS 4D yang beranggotakan 1. Nur Indah Listiana dengan NIM 235 221 137. Yang kedua, ada Sofi Aulianisa dengan NIM 235 221 148. Yang ketiga ada Anissa Ul Mahmudah dengan NIM 235 221 154. Dan yang terakhir ada Yosian Agustin dengan NIM 235 221 161. Di sini kami akan menjelaskan tentang case study mengenai konsolidasi dengan akuisisi penuh pada nilai tercatat ekuitas. Diketahui PT Afaf melakukan akuisisi atas seluruh saham yang dimiliki PT Farva senilai Rp300 juta pada 1 Januari 2020. Ketika nilai buku ekuitas PT Farva sama dengan nilai wajarnya, yakni Rp300 juta. PT Afaf menggunakan metode ekuitas untuk mencatat investasinya. Neraca saldo PT Afaf dan PT Farva per 31 Januari 2020 adalah sebagai berikut. Lalu soalnya kita diminta untuk yang pertama membuat ayat jurnal pada buku PT Afaf untuk akuisisi PT Farva pada tanggal 1 Januari 2020 dan jurnal terkait investasi pada PT Farva selama tahun 2020. Lalu yang kedua, kita diminta untuk membuat kertas kerja konsolidasian untuk tahun 2020. Lalu untuk pembahasannya, untuk soal nomor 1, yang pertama kita mencatat jurnal akuisisi PT Farva pada tanggal 1 Januari 2020, yaitu investasi pada PT Farva sebesar Rp300 juta di debit dan kas sebesar Rp300 juta di kredit, di mana Rp300 juta didapatkan dari soal PT Afaf melakukan akuisisi atas seluruh saham yang dimiliki PT Farva senilai Rp300 juta. Selanjutnya, jurnal untuk mencatat terkait investasi pada PT Farva selama tahun 2020, yaitu pertama, jurnal untuk mencatat laba neto PT Farva tahun 2020, yaitu investasi pada PT Farva sebesar 75 juta di debit dan bagian laba atas PT Farva sebesar 75 juta rupiah di kredit, di mana 75 juta rupiah didapatkan dari neraca saldo pada akun bagian laba dari PT Farva senilai 75 juta rupiah, atau juga bisa didapat dari penjualan dikurangi dengan beban-beban. Yang kedua, jurnal untuk mencatat penerimaan dividen dari PT Farva tahun 2020, yaitu kas sebesar 20 juta rupiah di debit dan investasi pada PT Farva sebesar 20 juta rupiah, di mana 20 juta rupiah didapatkan dari neraca saldo pada akun dividen PT Farva senilai 20 juta rupiah. Untuk soal nomor 2, yaitu kita diminta untuk membuat kertas kerja konsolidasian tahun 2020. Sebelum menyiapkan kertas kerja konsolidasian, kita harus membuat ayat jurnal eliminasi untuk tahun 2020 terlebih dahulu. Nah, sebelum itu kita harus menghitung nilai buku PT Afaf atas investasinya di PT Farva pada tahun 2020. Perhitungannya yaitu diketahui nilai buku awal pada tanggal 1 Januari 2020 adalah sebesar Rp300 juta yang terdiri dari saham biasa sebesar Rp200 juta dan saldo laba sebesar Rp100 juta sebagaimana kita lihat di neraca saldo. Pada tahun 2020, PT Farva menghasilkan laba sebesar Rp75 juta yang menambah saldo laba. Selanjutnya, PT Farva membagikan dividen sebesar Rp20 juta yang mengurangi saldo laba. Jadi, nilai buku akhirnya yaitu sebesar Rp355 juta yang terdiri dari saham biasa sebesar Rp200 juta dan saldo laba sebesar Rp155 juta.
Selanjutnya, kita harus mengeliminasi ekuitas dan investasi pada entitas anak untuk tahun 2020. Jurnalnya yaitu di bagian debit, saham biasa sebesar 200 juta rupiah, saldo laba sebesar 100 juta rupiah, dan bagian laba atas PT Farva sebesar 75 juta rupiah. Di bagian kredit, dividen sebesar 20 juta rupiah, dan investasi pada PT Farva sebesar 355 juta rupiah. Jurnal eliminasi ini bertujuan untuk menghapus investasi dan akun-akun yang berkaitan dengan ekuitas di laporan konsolidasian agar tidak tercatat dua kali. Misalnya akun saham biasa dan saldo laba PT Farva kita eliminasi karena itu adalah bagian dari modal yang sudah terwakili lewat investasi induk. Selanjutnya, kita masuk pada kertas kerja konsolidasian tahun 2020. Kita nanti akan membahas akun-akun mana saja yang akan dieliminasi. Yang pertama, pada bagian laporan laba rugi. Pertama ada akun penjualan. Penjualan PT Afaf sebesar 800 juta rupiah dan PT Farva 250 juta. Karena tidak ada penjualan antar perusahaan, maka kita langsung jumlahkan menjadi 1 miliar 50 juta rupiah. Selanjutnya, akun beban pokok penjualan. Beban pokok penjualan di PT Afaf sebesar 200 juta rupiah dan di PT Farva sebesar 125 juta rupiah. Lalu dijumlahkan menjadi 325 juta rupiah. Selanjutnya akun beban penyusutan. Beban penyusutan PT Afaf sebesar 50 juta dan PT Farva sebesar 10 juta dan dijumlahkan menjadi 60 juta. Selanjutnya akun beban administrasi dan penjualan. Di PT Afaf sebesar 225 juta dan PT Farva sebesar 40 juta dan dijumlahkan menjadi 265 juta. Akun beban pokok penjualan, beban penyusutan, dan beban administrasi dan penjualan dikurung karena mengurangi penjualan untuk mendapatkan laba bersih. Nah, pada bagian ini, laporan laba rugi PT Afaf terdapat akun bagian laba dari PT Farva sebesar 75 juta. Karena ini adalah laba dari anak perusahaan, maka kita harus mengeliminasinya agar tidak tercatat dua kali. Jadi, laba rugi neto PT Afaf totalnya adalah 400 juta, sedangkan pada PT Farva sebesar 75 juta. Namun, di laba neto konsolidasian yang dicatat adalah laba PT Afaf saja. Laba PT Farva tidak dicatat karena labanya sudah diakui lewat bagian laba PT Afaf sebesar 75 juta. Yang kedua, bagian laporan saldo laba. Ada akun saldo laba awal PT Afaf mencatat saldo laba awal sebesar 225 juta, sedangkan PT Farva mencatat saldo awal sebesar 100 juta. Jadi dalam laporan konsolidasi, saldo laba anak perusahaan tidak ditampilkan secara langsung karena ekuitas anak perusahaan termasuk saldo labanya sudah tercakup dalam akun investasi dan harus dieliminasi. Jadi, yang dicatat dalam laporan konsolidasi hanya saldo laba milik induk perusahaan sebesar 225 juta. Selanjutnya pada akun laba rugi neto, PT Afaf memperoleh laba sebesar 400 juta dan PT Farva sebesar 75 juta. Di bagian ini kita harus mengeliminasi bagian laba PT Farva sebesar 75 juta karena sudah diakui melalui akun bagian laba atas PT Farva, dan jika labanya dijumlahkan maka kita akan menghitung labanya dua kali. Oleh karena itu kita harus mengeliminasinya. Selanjutnya pada akun dividen, PT Afaf membagikan dividen sebesar 100 juta dan PT Farva sebesar 20 juta. Nah, karena PT Afaf dan PT Farva ini adalah satu entitas, maka dividen sebesar 20 juta itu dianggap sebagai transaksi internal. Jadi harus dieliminasi dan tidak perlu ditampilkan pada laporan konsolidasi. Jadi yang dihitung hanya dividen dari PT Afaf sebesar 100 juta. Selanjutnya kita menghitung saldo laba akhir, yaitu menambah saldo awal dengan laba bersih, lalu dikurang dengan dividen. Yang ketiga, bagian laporan posisi keuangan. Yang pertama, pada akun kas PT Afaf sebesar 130 juta.
dan PT Farva sebesar 80 juta. Karena tidak ada transaksi kas antar perusahaan, maka kita bisa langsung menjumlahkannya. Jadi total kas di laporan konsolidasi sebesar 210 juta. Selanjutnya ada akun piutang. PT Afaf mempunyai piutang sebesar 165 juta rupiah dan PT Farva sebesar 65 juta rupiah. Karena tidak ada transaksi utang piutang antar perusahaan, maka kita bisa langsung menjumlahkannya. Jadi total piutang dilaporkan konsolidasi sebesar 230 juta rupiah. Selanjutnya ada akun persediaan. PT Afaf mempunyai persediaan sebesar 200 juta rupiah dan PT Farva sebesar 75 juta rupiah. Karena tidak ada transaksi jual beli barang antar perusahaan, maka kita bisa langsung menjumlahkannya. Jadi total persediaan dilaporkan konsolidasi sebesar 275 juta rupiah. Nah, selanjutnya kita masuk pada akun yang perlu dieliminasi, yaitu investasi pada PT Farva. Dilaporkan PT Afaf, investasi ini dicatat sebesar 355 juta rupiah. Tapi dilaporkan konsolidasian ini harus dieliminasi, karena akun ini berkaitan dengan investasi, jadi harus dieliminasi. Selanjutnya akun tanah. PT Afaf mencatat sebesar 200 juta rupiah dan PT Farva sebesar 100 juta rupiah. Karena tidak ada transaksi jual beli tanah antar mereka, maka bisa dijumlahkan yaitu sebesar 300 juta rupiah. Selanjutnya pada akun bangunan dan peralatan. PT Afaf mencatat sebesar 700 juta rupiah dan PT Farva sebesar 200 juta rupiah. Karena tidak ada transaksi antar mereka juga, jadi bisa langsung dijumlahkan, yaitu sebesar 900 juta rupiah. Selanjutnya akun akumulasi penyusutan. PT Afaf mencatat sebesar 450 juta rupiah dan PT Farva sebesar 20 juta rupiah. Akun ini dikurung karena mengurangi aset tetap. Akun ini bisa langsung dijumlahkan dan dikonsolidasikan, yaitu sebesar 470 juta rupiah. Lalu kita bisa langsung menjumlahkan total aset sesuai nominal di atas. Selanjutnya akun utang usaha. PT Afaf mencatat sebesar 75 juta rupiah dan PT Farva sebesar 60 juta rupiah. Karena tidak ada transaksi, maka bisa langsung dijumlahkan menjadi 135 juta rupiah. Selanjutnya ada akun utang obligasi. PT Afaf mencatat sebesar 200 juta rupiah dan PT Farva sebesar 85 juta rupiah. Karena ini juga tidak ada transaksi, maka bisa langsung dijumlahkan menjadi 285 juta rupiah. Selanjutnya akun saham biasa. PT Afaf mempunyai saham biasa sebesar 500 juta rupiah dan PT Farva sebesar 200 juta rupiah. Nah, karena dalam laporan konsolidasian hanya akan menampilkan ekuitas dari induk perusahaan yaitu PT Afaf, maka saham biasa milik anak perusahaan yaitu PT Farva harus dieliminasi. Jadi saham biasa yang dicatat hanya milik PT Afaf yaitu sebesar 500 juta rupiah. Selanjutnya akun saldo laba. PT Afaf mencatat saldo laba sebesar 525 juta rupiah dan PT Farva sebesar 155 juta rupiah sesuai saldo laba akhir di bagian laporan saldo laba. Karena dalam laporan konsolidasian hanya akan menampilkan saldo laba induk yaitu PT Afaf, maka saldo laba anak perusahaan yaitu PT Farva harus dieliminasi. Jadi yang tersisa hanya sebesar 525 juta rupiah. Terakhir, kita menghitung total liabilitas dan ekuitas dengan melihat nominal-nominal di atasnya. Totalnya yaitu sebesar 1.445 juta rupiah. Dan itulah penjelasan lengkap tentang bagaimana menyusun laporan konsolidasi, termasuk cara memahami proses eliminasi antar entitas perusahaan. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi semuanya. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.